Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menunjukkan perbedaan antara pamor ujung gunung dan Rojo Abolorojo. Sebagai contoh saya tunjukkan nanti untuk tombak ya, karena pamor tersebut sangat langka ditemui pada tombak-tombak pusaka sepuh ya. Kebetulan ini sandangannya kalau di Sumeneb sudah banyak diganti menjadi sandangan sken dari kayu yang sangat berkualitas, memiliki serat-serat alur juga mirip nanti dengan pusakanya, yaitu berupa garis-garis menyudut dan kalacakra. Perbedaan antara pamor ujung gunung dan Rojo Abolorojo kadang-kadang keduanya secara umum banyak yang tak bisa membedakan karena hanya dari bahasa tutur ya. Jadi pada video kali ini, jika pamor ujung gunung, maka garis-garis yang menyudutnya tertata dari pangkal sampai ke ujung itu nerjang bilah. Namun kalau Rojo Abolorojo tidak ada yang nerjang bilah. Nah ini pusakanya, panjangnya hanya sekitar 19,4 cm, kemudian ricikannya sederhana, pemirsa bisa lihat mulai dari pangkal ke ujung. Jadi kalau di Madura khususnya Sumeneb, tombak pusaka seperti ini dijuluki sesakelan. Dapurnya ini lebih condong mirip ke dapur ron pring atau godong pring ya, karena lebih tebal bagian pangkalnya. Bilahnya melok bauh atau kalau di pakeris Jawa dikatakan sigar penjalin. Kalau pemirsa lihat tataan pamor pada tombak pusaka ini adalah dari tempali pat miring ya, yang menghasilkan pamor yang sangat indah dan wingit, yaitu pamor yang didominasi dari garis-garis menyudut dari pangkal sampai bilah. Kalau dilihat di pangkal tadi ada pamor kolpuntek ya, pamor panungkem katanya orang Madura, kemudian junjung derajat, terus ke atas. Namun di sela-sela pamor itu terdapat pamor tiban yang kalau kita amati mirip dengan pamor genggeng kanyot. Pada kedua sisi bilah kalau pemirsa amati, pamornya tidak nerjang bilah. Kemudian komposisi ketebalan pamor juga tidak seragam. Artinya ada yang lebih tebal dan ada yang lebih halus. Jadi natural banget ya, dari produk tempali pat dan kejeniusan Empu Sang Pencipta pusaka ini. Monggo amati. Di awal video ini saya tunjukkan secara slow motion dengan perbesaran 3 kali, sehingga kalau pemirsa lihat seolah-olah pusaka ini besar, namun sebenarnya tidak. Bentuknya ramping, padat, besi aji dan pamor menyatu. Kemudian degradasi atau gradasi pamornya kelihatan jelas, ada yang lebih teli, ada yang lebih ngedop atau abu-abu. Nah ini pada sisi ini pemirsa bisa lihat di pangkal terdapat ada pamor panungkeng atau bisa saya katakan pamor kolpuntek, kemudian pamor junjung derajat. Pada seluruh bagian pamor yang dominan menyudut ini tidak ada bagian pamor yang nerjang bilah dan tersusun merata dari pangkal sampai ke ujung. Titik-titik sudutnya yang tercipta secara natural. Inilah salah satu contoh menurut saya pribadi ya, mungkin pemirsa punya pendapat lain, pamor Rojo Abolorojo. Jadi di awal video saya tunjukkan kalau ujung gunung maka pamornya ini nerjang kedua sisi. Ya. Kalau ini adalah pamor Rojo Abolorojo yang menurut saya komplit. Karena apa? Terdapat pamor kol puntek di bawah pada kedua sisi. Nah ini kelihatan jelas.
Jadi tidak begitu menyudut, oval, membentuk guratan-guratan oval, kemudian ke atasnya baru terjadi garis-garis pamor yang menyatu di satu titik sudut, terus tertata ke atas. Dan di bagian kanan kiri mendekati lis-lisan pusaka terdapat garis penghubung yang sangat halus, pamor wengkon atau kalembeng, yang menyatukan dan melingkupi pamor-pamor yang berada di dalamnya. Makanya saya katakan Empu Pusaka ini membuat khusus, menciptakan khusus. Dari awal pusaka memang diniatkan bukan sebagai senjata perang. Ini bisa dilihat dari bentuk tombak ini, relatif pendek, hanya 19,4 cm ya. Dan tidak ada odo-odo, sigar penjalin katanya orang Jawa, bentuk bilahnya, atau melokpau, dan ujungnya seperti gabah, tidak begitu runcing, gabah padi ya, atau mirip seperti bentuk oval, tidak begitu tajam. Monggo nikmati keluasan ya, kemudian penataan yang sangat indah dari pamornya, sehingga kalau diamati terkesan seolah-olah seperti pamor genggeng kanyot. Namun kalau di sini pemirsa bisa melihat secara kontinu semua garis-garis itu menyudut kepada satu titik sudut, sehingga tataan ya pamor menyudutnya sangat rapi. Jadi itu sekali lagi pemirsa ya, bisa dilihat, monggo amati sampai tuntas tombak pusaka ini. Sekian saja dulu uraian singkat mengenai tombak pusaka garep dalem Keraton Sumenep ini. Semoga para pemirsa dimanapun saja berada dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.